Halo, apa kabar Bapak? Maaf loh, jadi tiba-tiba dipanggil nih. Biasanya kalau dari mana-mana dia tahu. Alhamdulillah kami dalam Sehat ya, Pak? keadaan sehat walafiat. Dan saat ini memang saya sendiri sedang sibuk, tapi karena panggilan ini ya saya prioritaskan untuk datang. Oh, luar biasa. Tadi Biasanya pada saat lagi kumpul. sibuk banget ya. Pak, tadi Ibu banyak cerita loh, Po Silvi banyak cerita bahwa salah satu support sistem internalnya itu adalah suami. Nah, menurut Bapak seperti apa? Bener nggak sih? Emang supportnya gimana sih, Pak? Kalau saya menganggap bahwa kehidupan saya di dalam rumah tangga itu bagaikan satu mata rantai, yang satu sama lainnya saling bersambungan, saling berhubungan, sehingga kita harus masing-masing mensupport ya untuk karir kita masing-masing. Dan kebetulan istri saya banyak berhubungan dengan masyarakat, dan saya juga berpikir dengan istri saya ya di sisa usia ini kalau masih bermanfaat bagi orang banyak apa salahnya. Saya bilang ya itu dibantu, dan ketika kamu sudah menyatakan siap untuk menjadi anggota DPD RI ya otomatis kamu harus bersiap bisa mewakafkan diri kamu untuk masyarakat. Saya bilang begitu. Beliau yang bilang penting kamu itu harus bisa menjaga kesehatan. Itu aja. Ya, jadi karena kesehatan itu penting. Karena istri saya tuh kalau lagi asik di masyarakat atau asik bagaimana makan lupa, kalau waktunya minum vitamin pun lupa. Jadi saya mengingatkan melalui telepon. Jadi kita bisa saling mengingatkan. Dan istri saya juga sering menghubungi saya, udah makan belum Pak, seperti itu ya, kita saling. Jadi perhatiannya tetap nggak ada kurang ya Pak, meskipun Po Silvi itu sibuk. Oh enggak ada. Tetap ya. Perhatiannya sebagai istri kepada saya, suami maupun kepada anak-anak dan cucu tetap tidak ditinggalkan. Karena saya pernah bilang, bagaimana hebatnya kamu seorang wanita, bagaimana hebatnya mama seorang wanita dan sebagai wanita karir, saya bilang jangan lupakan kodrat sebagai seorang wanita, kodrat sebagai istri, kodrat sebagai ibu, kodrat sebagai oma dari cucu-cucunya, itu penting sekali. Berapa cucu kita? Nah, alhamdulillah Ini, kami sudah dikaruniai 5 cucu. Oke, opa oma yang sampai saat ini masih terlihat romantis loh pemirsa. Karena dari tadi tuh saya lihat gimana ya, Po Silvi itu masih tetap berusaha untuk menunjukkan keromantisannya kepada suami. Nah ini apa sih tipsnya bisa sampai seperti ini hubungannya meskipun di umur yang sekarang? Mobil itu kan agar lebih baik, kondisi mesinnya kan harus di-maintain ya. Cinta juga harus di-maintain tetap. Wah, dan kita saling mempercayai, saling mendoakan, dan saling melengkapi dari kekurangan atau kehilafan kami di rumah tangga, seperti itu. Wah, menurut Bapak sosoknya Po Silvi ini sebagai istri yang seperti apa sih Pak? Serem. Menurut saya sih, istri saya, Silviana Murni itu adalah istri yang paling hebat menurut saya. Alhamdulillah. Bagaimanapun sibuknya, istri saya nggak pernah melupakan saya sebagai suaminya. Ya contoh pagi aja, Pak mau sarapan apa atau apa. Walaupun lagi di Rusia. Meskipun tidak berada di samping saya, tapi dengan melalui telepon, artinya apa? Kepedulian dia terhadap suami itu alhamdulillah sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun dari sejak awal. Ya itu. Jadi pemirsa, kuncinya itu adalah maintenance ya. Po Silvi, tadi kan Bapak udah komentar nih. Nah, giliran Po Silvi, Bapak tuh sosok suami yang seperti apa sih? Alhamdulillah, I love you so much. Yang jelas suami saya ini orangnya tegas, nggak basa-basi, nggak pinter ngerayu. Yang romantis nggak? Romantis, saya bikin romantis dia jadinya. Bisa romantis nggak Pak? Saya tuh apa adanya, jadi nggak bisa mengada-ngada. Ketika saya awal bertemu, saya nggak ada merayu. Saya cuma bilang sama ketika itu masih Po Silvi ya, mau nggak jadi istri saya kamu? Itu yang saya ucapkan. Oh langsung istri? Nggak pakai ada bilang pacaran dulu nggak? Nggak ada. Wow. Kesempatan kita bertemu cuma sebentar, karena saya harus berangkat ke Amerika ketika itu. Luar biasa. Jadi benar, dia tegas, menjadikan saya persis hampir mirip dengan papa saya. Karena beliau juga ya semi-semi militer gitulah ya. Jadi beliau ini tegas, membuat saya jadi mandiri.
terus kemudian nggak basa-basi gitu, to the point orangnya. Tapi yang saya sangat ya gimana, saya berterima kasih sama Allah, dikirimkan seorang malaikat yang luar biasa menurut saya. Jadi dia mendukung betul semua karir saya, apa saya. Ada hal yang mungkin ini jarang. Waktu saya melahirkan anak saya yang pertama maupun yang kedua, anak saya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, alhamdulillah ya. Dia bilang kalau saya selesai nyusuin, dia bilang gini, jangan bangun, pokoknya mama tugasnya hanya menyusui. Semua urusan popok, dia pup, dia pipis, dia apa, semuanya suami saya ngurus. Bener Pak. Saya yang bangun. Jadi mainstreaming gender kan, ayah saya menasihati saya, kamu sebagai laki-laki, sebagai suami jangan cuma enak aja maunya. Jadi kamu bisa membangunkan istri kamu kalau anak kamu memang haus. Tapi karena pipis, pup, harus kamu yang bangun. Karena Jadi dia begitu. bilang kalau Dua-duanya istri begitu. kamu itu sering bangun malam, nanti kualitas air susunya nggak baik. Dan itu saya pegang terus. Keren banget loh. Makanya para suami, ayo tiru suami saya. Tuh, para Tapi suami yang dan ini para boleh, ini istri. boleh, karena ini juga masih belum punya suami. Amin, amin ya Po, Bapak dan Amin, pemirsa. saya doakan. Semoga cepat. Amin. Nanti jangan lupa nanti acaranya di sini juga boleh, Tamrin 10. Food and Creative Park Oke. Jakarta, Tamrin 10. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan seru kita pada hari ini di Cerita Wanita. Banyak sekali pesan, mulai dari tadi cerita tentang menjadi seorang perempuan di birokrat, bahkan saya dapat nih nasihat-nasihat dan tips-tips untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan romantis. Amin. Semoga Po Silvi dan Bapak juga jodoh dunia akhirat. Amin, Dan amin. sehat selalu. Pemirsa, saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Sampai jumpa.